Sehingga kalian apabila nanti menjadi seorang pejabat atau seorang pemimpin, ya, kalian tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi korupsi, ya, melakukan hal-hal ini, ya, korupsi ini. Kemudian apa sih pengertian dari korupsi, ya? Kalau Ibu berikan contoh, ya, nanti kalian bisa mendefinisikan sendiri apa sih korupsi itu, ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada Ibu kasih contoh. Misalnya si Ani diberikan kewenangan, ya, atau kepercayaan oleh kawan-kawannya di kelas menjadi bendahara kelas. Dia dipercaya oleh kawan-kawannya memegang uang kas. Tiba-tiba, ya, pada suatu hari dia ikut orang tuanya jalan-jalan ke pasar, dia melihat sepatu, ya, sepatu itu sangat menarik bagi dia, yang keren dan gaya, ya. Nah, karena keinginan yang kuat, maka dia minta diberikan oleh orang tuanya. Tetapi apa? Orang tuanya menolak karena sepatunya masih bagus. Nah, pas waktu pulang, dia teringat akan uang kas, ya, uang kas kelas yang ia pegang. Setelah dia buka, uangnya sangat cukup untuk membeli sepatu tadi, ya. Akhirnya dia berniat untuk memberikan uang kas kelas tadi, ya, untuk beli sepatu tadi. Nah, itu salah satu tindakan Ani tadi, ya, melakukan korupsi di dalam kelas dia tadi, ya. Kemudian contoh lain, ya, contoh lain, misalnya Pak Budi. Pak Budi ini bekerja di perusahaan. Dia menjadi kepercayaan di perusahaan sebagai pemegang keuangan. Nah, tiba-tiba pada suatu hari, ya, Pak Budi tadi dilanda musibah. Anaknya harus operasi, istrinya sakit juga, sehingga terkuraslah tabungan Pak Budi tadi, ya. Nah, dia memang orang yang jujur, tetapi dengan keadaan yang terpaksa, dia tadi akhirnya mengambil uang dari perusahaan tadi untuk digunakan berobat anak istrinya tadi, ya. Tetapi dia tidak berniat untuk karena keadaan yang terpaksa tadi, akhirnya dia mengambil uang perusahaan tadi. Nah, dari cerita Ibu tadi, dua tadi, ya, menurut kalian apa itu korupsi? Ada yang bisa, ya, silakan. Korupsi menurut saya mencuri, ya, bisa, ya. Artinya kalau tadi ngambil uang kas itu curi, ya. Ada lagi? Ya, Bu. Ya. Menurut saya korupsi itu mengambil uang diam-diam. Oh, mengambil uang diam-diam, nggak ngomong, ya. Kalau ngomong ketahuan, ya. Iya. Kemudian ada lagi? Iya. Korupsi itu adalah orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong. Ya, walaupun dengan keadaan apa saja seperti Pak Budi tadi, ya, kita harus jujur, ya, walaupun dengan keadaan apa saja, ya, kita harus jujur kepada orang atau pimpinan kita bahwa kita memerlukan uang, apa pinjam. Mungkin ada kebijaksanaan dari pimpinan Pak Budi tadi, maka kita tidak boleh berbohong, ya. Jadi dari keseluruhan tadi dapat Ibu simpulkan, ya, bahwa pengertian korupsi bisa kalian catat, ya. Penyalahgunaan, dicatat dulu, Nak. Penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan
pribadi. Sebenarnya banyak ya definisi dari pengertian korupsi ini. Dia memperkaya ilmu kalian ya. Kalian bisa ngambil di internet ya, bisa. Tapi secara keseluruhan menurut ibu simpulkan bahwa korupsi itu pengertiannya adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi ya. Itu pengertian dari korupsi. Kemudian jadi korupsi itu ya dapat meliputi pencurian atau penyalahgunaan uang ya, penggelapan uang. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, dan ketiga, ketidakadilan. Nah, itu beberapa hal yang menyangkut korupsi itu ya. Jadi pencurian atau penggelapan uang, penyalahgunaan kewenangan, dan ketiga, ketidakadilan. Sekarang ya, timbul pertanyaan, mengapa negara kita rawan korupsi? Nah, ada yang bisa? Mengapa negara kita rawan korupsi? Ini ada menurut ilmuwan ya, Ilham Gunawan tahun 1993 ada 7 faktor ya. Yang pertama, ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan di dalam posisi-posisi strategis. Artinya ya di sini bahwa pemimpin itu harus tegas, bertanggung jawab ya. Jadi pemimpin tidak boleh sewenang-wenang ya, atau sekehendak hati dia dan mementingkan kepentingan golongan dia sendiri atau kepentingan pribadi dia sendiri. Yang kemudian nomor 2 ya, tadi lemahnya kepemimpinan. Jadi ini ya ada 7 faktor dari penyebab korupsi. Yang pertama, lemahnya kepemimpinan, kemudian lemahnya ajaran agama dan etika, kemudian ada pengaruh dari penjajahan ya, kemudian 4 yaitu lemahnya pengaruh pendidikan, kelima kemiskinan, 6 sanksi
sanksi hukum yang lemah. 7. Langkahnya lingkungan bersih dari korupsi. Tadi 2 sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang kedua tadi ya, kelemahan ajaran agama dan etika ya. Jadi dari keluarga maupun di sekolah ataupun ya di lingkungan keluarga mungkin agamanya kurang ya. Kalau anak yang rajin sholat, rajin berzikir ya, tentu saja dia akan takut apa yang dilarang oleh agama ya. Dia akan menjalankan perintah agamanya, seperti mencuri itu tidak baik ya. Kemudian ada pengaruh dari penjajahan ya, dari pengaruh kita pernah dijajah karena gaya pejabat dari zaman Belanda yang gayanya hidup mewah, yang menyimpangkan dana-dana dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian nomor 4, lemahnya pengaruh pendidikan ya. Kemudian yang kelima, kemiskinan. Dengan keadaan kita yang miskin, maka orang yang tidak beriman, kita sangkut lagi dengan agama tadi ya, dia akan menggunakan segala cara untuk jadi kaya, yaitu dengan mengambil kesempatan yang dipercayakan pada dia tadi. Kemudian sanksi hukum yang lemah ya. Boleh katanya tadi ya, kalau maling ayam digebukin, tapi kalau pejabat yang yang kena korupsi itu nyantai aja, malahan dimuliakan ya. Kemudian 7, langkahnya lingkungan bersih dan dari korupsi ya. Tuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada nggak? Iya. Bu, saya pernah disuruh ibu saya ke warung untuk beli gula. Ibu saya memberikan uang 5.000. Pada saat saya ke warung, saya melihat ada jualan layangan yang sangat bagus. Saya langsung membeli agar tidak kena marah. Setelah pulang dari warung, saya bilang, gulanya naik, Bu. Apakah tindaknya saya menampakkan korupsi, Bu? Berarti ada itikat tadi kamu berbohong ya. Nah, berarti tadi ada hal di dalam korupsi itu apa tadi? Ada pencurian atau penyalahgunaan uang. Berarti termasuk itu kamu. Berarti kamu sudah melakukan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun beli gula dikasih uang orang tuanya yang cukup besar, kamu lihat ada barang, kamu beli tanpa ngomong sama orang tua, berarti itu sudah melakukan korupsi dengan orang tuanya ya. Ada lagi? Ya, Bu. Ya. Saya disuruh ayah saya mengambil mangga di depan rumah sebanyak 10 biji saja. Pada saat mau turun, ada kawan saya lewat ingin meminta mangga. Lalu saya ambilkan 5 biji mangga. Setelah itu saya menemui ayah saya dan menceritakan ada kawan saya yang minta mangga. Apakah saya melakukan korupsi, Bu? Tapi kamu ngomong tadi ya sama orang tuanya. Nah, ini bisa dikatakan menurut Ibu tidak, karena di sini ada kejujuran dari kamu. Kamu ngomong sama orang tuanya, Pak atau Bu, saya tadi memberikan mangga 5 biji dengan kawan saya. Nah, mungkin orang tuanya tadi ada kebijakan, oh iya nggak apa-apa. Ya, kita nggak boleh pelit sama orang ya. Kalau sudah lebih nggak apa-apa. Artinya kamu sudah jujur ya. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi ya, kalian sudah paham ya bahwa korupsi itu sangat merugikan bangsa dan negara dan juga kita sendiri sebagai warga ya. Untuk selanjutnya ya,
Biar diperjelas kita akan apa? Baik ya. Sudah paham semua? Sudah ya? Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya ya. Kalau ada tugas ya nanti Ibu WA di grup kelas ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.